di sini bareng Warung Sobat. Halo sob, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu. Kata-kata hari ini, Toso. Kura-kura lawan kepiting. Ternyata aku gak penting. Jangan nangis, jangan. Eflonter. Oke, gimana sobat-sobat? Piringnya udah disiapin sambil makan nonton Warung Sobat ya? Atau ada yang rebahan di kerjaan? Ngapain sobat-sobat ya? Kali ini Ane suguhin foto dan rekaman creepy dari internet. Let's go. Foto creepy pertama datang dari seorang istri yang dapat cerita horor dari suaminya, sob. Nah, suaminya itu bercerita ya, kalau ada istri temennya yang gak sengaja memfoto penampakan hantu di rumah mereka. Dan penampakannya itu benar-benar serem, sob. Bahkan sampai bikin mereka susah tidur katanya. Oke, pada saat itu ya, istri temennya itu sempat memfoto anaknya yang lagi duduk santai di luar rumah gitu, sob. Dan tanpa dia sadari ya, ada sosok misterius yang ikut terpotret dalam foto tersebut. Ya, coba perhatikan baik-baik fotonya ini, sob. Gimana? Ada yang tahu penampakannya di mana, sob? Ya, tepat di belakang anaknya, sob. Ada sosok yang mirip bapak-bapak, terus baju putih ya, sedang berdiri di area dapur gitu. Dan kalau kita lihat dengan seksama ya, wajah bapak-bapak itu sangat gelap ya. Bahkan katanya hampir tidak memiliki wajah, sob. Jadi kayak rata gitu mukanya. Gak ada bentuk mata, hidung, ataupun mulutnya ya. Nah, kenapa mereka bisa bilang mukanya rata, sob? Jadi, ternyata si suaminya itu pernah melihat sosok bapak-bapak jalan di lorong rumah dan mukanya itu katanya rata, sob. Ya, makanya mereka menduga bapak-bapak muka rata itulah yang ikut terpotret dalam foto tersebut. Ya, cuman mereka masih belum tahu siapa sih dan dari mana sosok hantu bapak-bapak itu ya kan? Apakah dia arwah dari pemilik rumah sebelumnya? Ataukah justru semacam jin yang cuma ingin mengganggu mereka, sob? Selanjutnya ada seorang warga yang merekam penampakan hantu di palang pintu kereta api. Nah, awalnya waktu itu dia pengen ngerekam kereta lewat buat video-video estetik gitu, sob. Tapi ternyata ya, dia malah ngerekam beginian. Ya, gimana menurut sobat ya? Apakah itu real hantu, sob ya? Oke, kalau menurut keterangan di video, sob, katanya sosok yang dia lihat itu mirip kayak hantu di film Kereta Berdarah. Tapi banyak juga yang bilang sosok itu mirip hantu Wewe Gombel. WW itu singkatan. Singkatan apa tuh, sob? Winggo. Wenggo Gombel gitu. Oke, lanjut ya. Ya, cuman kita tidak bisa memastikan ya video ini asli atau cuma settingan gitu, sob ya, atau yang lain gitu ya, mungkin ya orang ngamen atau apa ya. Tapi banyak netizen yang berpendapat kalau video ini asli, sob, karena sosok tersebut terlihat agak transparan katanya. Sebuah minimarket membagikan potongan layar CCTV yang menangkap tingkah aneh seorang pelanggan. Nah, ada seorang cewek yang tiba-tiba mendongakkan kepalanya dan sorot matanya melirik tajam ke arah kamera. Nah, yang bikin netizen heran, sob, cewek itu benar-benar mendongakkan kepalanya sampai hampir menghadap ke belakang, sob. Jadi secara fisik harusnya cewek itu mengalami patah tulang leher atau ya terjungkal ke belakang. Cuman anehnya cewek itu terlihat biasa aja, seolah-olah semua itu memang hal biasa yang dia lakukan. Nah, banyak warga yang berpendapat ya, cewek itu mungkin semacam alien yang sedang menyamar. Cuman ada yang bilang, sob, cewek itu mungkin dirasuki semacam roh jahat ataupun iblis. Ya mirip-mirip kayak di film Exorcist gitulah. Karena kalau ada orang yang kerasukan iblis, biasanya hal yang gak mungkin bisa jadi mungkin. Contohnya kayak terbang ataupun membalikan kepala yang ya kayak di foto gitu. Tapi sampai saat ini belum ada informasi pasti mengenai apa yang terjadi dengan cewek tersebut. Apakah spekulasi netizen itu ada yang benar ataukah cewek itu cuma lagi iseng aja, sob? Coba tuliskan komentar kalian di bawah. Oh ya, foto ini direkam di California, Amerika Serikat. Selanjutnya ada sebuah kisah horor yang pernah menggembarkan warga Bogor, sob. Di sini ada warga Bogor nggak, sob? Ya, beberapa tahun lalu gitu, katanya sempat pernah ada kejadian aneh yang cukup membuat warga Bogor ketakutan, sob.
Jadi katanya sempat ada sosok pocong yang bangkit dari kubur dan bertemu dengan keluarganya. Nah, dari rumor yang beredar, pocong itu dipercaya sebagai arwah dari seorang cewek yang sebut saja namanya Bunga, Sob. Nah, pada awalnya gak ada kejadian aneh saat kematian Bunga terjadi. Karena katanya kematian Bunga ini disebabkan oleh suatu penyakit yang cukup lama dideritanya. Cuman setelah pemakaman ya, ternyata ibu Bunga bermimpi aneh, Sob. Katanya beliau bermimpi Bunga masih hidup dan ingin sekali bertemu dengannya, Sob. Tapi nggak lama kemudian ya, beliau terbangun dari tidurnya dan tiba-tiba menangis itu, Sob. Ya, beliau kembali melihat kenyataan bahwa Bunga memang sudah meninggal. Namun setelah itu, beliau mendengar ada seseorang yang terus memanggilnya, Sob. Bambang, pinjam 300. Bu. Ya pokoknya ada yang memanggil beliau ibu gitu, Sob. Saat itu juga ibu Bunga mendadak kaget, Sob, ya karena suara yang dia dengar mirip dengan suara anaknya, yaitu Bunga. Nah, meskipun agak takut ya, ibu Bunga ini menghampiri sumber suara itu, Sob. Dan ternyata memang ada sosok Bunga yang berdiri di depannya gitu. Tapi saat itu wujud Bunga sudah berubah menjadi ya sosok pocong, Sob. Bu, Bunga masih hidup, Bu. Gali kuburan Bunga, Bu. Nah, setelah itu, Sob, sosok pocong Bunga menghilang entah kemana gitu ya. Nah, ibu Bunga pun menangis sejadi-jadinya ya kan. Ternyata mimpinya itu memang benar. Bunga masih hidup. Keesokan harinya, dia pun meminta keluarga untuk menggali kuburan Bunga, Sob. Dan hal itu ya tentu membuat warga sekitar geger ya kan. Karena hal semacam ini belum pernah terjadi. Tapi setelah mendengar cerita ibu Bunga soal pertemuannya dengan pocong Bunga semalam ya, gak ada warga yang berani mengelak, Sob. Warga pun akhirnya menggali kembali liang lahat Bunga gitu. Setelah itu, jasad Bunga langsung diangkat ke atas tanah, Sob. Nah, disinilah terjadi kehebohan, Sob. Jadi katanya jasad Bunga itu terasa hangat kayak orang masih hidup gitu ya. Jadi kan harusnya orang udah meninggal badannya dingin gitu ya. Tapi waktu itu jasad Bunga anget, Sob. Bahkan katanya terlihat ada air mata menetes di pipi Bunga. Tapi keanehan itu hanya sementara ya, karena nggak lama kemudian jasad Bunga kembali dingin dan mukanya juga kembali pucat lagi gitu. Fenomena aneh itu ya benar-benar membuat warga merinding, Sob. Dan setelah itu jasad Bunga kembali dimakamkan. Tapi untungnya ya nggak ada kejadian aneh setelah itu gitu, Sob. Cuman ini kita nggak tahu ya apakah foto tadi itu penampakan asli pocong Bunga atau bukan. Tapi banyak yang mengaitkan foto itu dengan kisah di atas, Sob. Ya, ada yang bilang foto tadi dipotret oleh ibunya Bunga pas ketemu malam-malam itu ya, pas ada suara-suara gitu. Coba warga Bogor boleh bantu jawab ya. Tapi jangan spill-spill, ini Bunga nama samaran ya, jangan terlalu di-spill ya. Selanjutnya ada seorang pengendara motor dari Malaysia yang merekam pemandangan aneh saat lewat jalanan sepi, Sob. Nah, terlihat sekelompok orang memakai pakaian putih berdiri rapi di pinggir jalanan. Dan yang bikin dia merinding, rombongan baju putih itu berdiri membelakangi jalan dan terlihat kayak rombongan sekte gitu. Nah, video ini pun akhirnya viral ya dan mendapatkan beragam komentar dari netizen. Ada yang bilang kalau mereka mungkin sekelompok orang yang lagi iseng, tapi ada juga yang mengatakan kalau mereka mungkin, Sob, sekelompok sekte atau bahkan arwah dari korban-korban kecelakaan. Tapi ternyata ada seorang cewek yang mengaku kalau rombongan putih-putih itu adalah kelompok kelasnya. Nah, katanya kebetulan waktu itu mereka lagi photoshoot dengan tema agak horor. Ya, cuman setelah klarifikasi itu ya ternyata netizen masih gagal fokus, Sob. Karena katanya ada penampakan pocong besar di samping mereka. Ya, samar-samar emang ada kayak sosok mirip pocong yang terlihat berdiri melihat ke arah mereka ya kan. Cuman untuk penampakan tersebut, cewek tadi mengaku tidak pernah melihatnya, Sob. Tapi dia memang merasa gitu, ada kejadian aneh saat photoshoot itu dilakukan. Jadi apakah pocong itu emang real, Sob, yang nyata gitu, ataukah cuma ilusi optik semata ya kan? Warga Varanasi, India digambarkan dengan penampakan sosok putih yang suka jalan di atap-atap rumah warga gitu, Sob. Nah, dari video yang beredar ya, sosok itu terlihat memakai jubah putih dan sering keluar saat tengah malam. Nah, belum diketahui pasti apa tujuan sosok itu jalan-jalan di atap rumah warga ya kan. Tapi banyak warga yang menduga, Sob, sosok itu mungkin mengincar bayi-bayi warga. Bayi gitu, Sob. Ya mungkin mirip Mbak Kunti ataupun Wewe Gombel kalau di Indonesia gitu kan. Oleh karena itu, Sob, warga Varanasi sempat ketakutan dan selalu berjaga saat malam tiba gitu.
Cuman banyak juga warga yang menganggap kalau sosok itu mungkin cuma kelakuan orang tak bertanggung jawab. Tapi ada juga yang menganggap kalau sosok putih itu emang asli hantu. Namun sampai saat ini, siapa sosok putih itu sebenarnya masih menjadi misteri sob. Apakah emang ulah orang iseng atau emang beneran sosok hantu ya kan? Ada yang pernah dengar Bohemian Grove? Nah, kalau kita lihat di Wikipedia sob ya, Bohemian Grove adalah area perkemahan yang terletak di Monterey, California ya. Dan area perkemahan itu sob, milik kelompok bernama Bohemian Club yang sudah lama berdiri sejak tahun 1872. Nah, menurut kabar yang beredar ya, Bohemian Club ini hanya beranggotakan laki-laki dan anggotanya itu sob dari kalangan atas semua. Ya ada artis, mantan presiden, musisi terkenal, bahkan sampai pejabat-pejabat pemerintah terkemuka gitu. Cuman ada sebuah desas-desus mengerikan dari kelompok Bohemian Club ini. Jadi katanya ya, Bohemian Club ini merupakan semacam sekte yang menyembah Tapir. nyembah tapir, bukan Toso. Nyembah Ter. iblis. Ya, menurut banyak orang ya, Bohemian Club ini diyakini sering melakukan ritual untuk membuat karir anggotanya tetap jaya. Cuman konon katanya ya, ritual itu bener-bener rahasia dan gak boleh ada warga luar yang ikut ritual gitu sob. Nah, lambang kelompok ini adalah patung burung hantu besar sob. Dan mereka sempat sangat jaya di tahun 1970-an ya. Tapi untungnya sob, pada tahun 90-an ya, ada 2 orang pria yang berhasil menyusup ke dalam ritual tersebut. Dan ini yang mereka rekam. Yonder from a funeral pyre to the joyous pipings of a funeral march. Oke, bisa kita lihat ya, ada sekelompok orang memakai jubah yang berdiri di hadapan puluhan anggota dan tak lupa sob, di sana berdiri patung burung hantu yang besar ya kan. Dan gak lama setelah itu sob, ada orang yang membawa peti kemudian menaruhnya di depan orang-orang yang memakai jubah itu. Nah, yang paling seremnya lagi ya, konon katanya di dalam peti itu ada seorang anak yang sengaja ditumbalkan. Ya, dan bisa kita lihat ya, peti itu kemudian dibakar hingga membuat korban mengerang kesakitan. Nah, di sini yang paling gilanya sob ya, suara korban itu sengaja diputar di sound system agar para anggota lain bisa mendengar jeritanya itu. Aduh, tapi semua ini masih menjadi teori konspirasi ya, karena dalam Wikipedia ya, ritual yang disebut Cremation of Care ini hanya sebagai pertunjukan teatrikal saja. Jadi cuma hiburan aja gitu. Yang gak ada ritual beneran, bahkan sampai harus menumbalkan seseorang gak katanya. Nah, di era sekarang ternyata ada remaja yang merekam keberadaan patung burung hantu alias markas dari Bohemian Club ini. Sobat, kalau menurut sobat-sobat gimana sob? Apakah mereka masih aktif sampai sekarang atau sudah bubar gitu kan? Serta apakah informasi mengenai ritual kejam tersebut cuma pengalihan isu aja gitu ya? Karena anggotanya kan orang-orang hebat semua gitu ya. Bisa jadi bakal dialihkan isunya gitu. Padahal melakukan ya itu ya, pengorbanan kayak gitu sob, tumbal. Ya, tapi sengaja ditutupin gitu sob ya. Coba berikan komentar terbaik kalian sob. Dan ya, kita udah di ujung video, begitulah foto dan rekaman creepy kita kali ini. Bagaimana menurut sobat ya? Apakah lumayan, penasaran, mengerikan, misterius gitu ya? Komen pokoknya sob ya. Buat sobat-sobat yang suka dengan konten Warung Sobat, silahkan subscribe. Jangan lupa juga share ke teman kalian juga, barangkali mereka juga suka dengan konten Warung Sobat sob ya. Saya pamit, Toso juga pamit. Kita tutup video yang satu ini. Selamat malam fan dari Sabang sampai Merauke, Flonter.